Yesus sahabatku, kalau hati berasa sepi, teman, saudara menjauh pergi. Ku tahu ada satu sahabat sejati. Yesus, kau sahabat yang selalu menyertai. Yesus sahabatku, pribadi yang senantiasa setia, mau mendengar suka dan dukaku, mau menerima aku apa adanya. Yesus, Yesus, dialah sahabatku, sungguh mulia pengorbananmu, menderita, mati, dan bangkit bagiku. Yesus sahabatku yang selalu setia, kasih-Mu tak akan lupa, kasih yang tak akan berubah dari dulu dan selamanya.
Puji nama Tuhan. Kita melihat anak-anak ini yang bersyukur ya bahwa Tuhan memelihara setiap mereka sehingga mereka bisa memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan. Meskipun hanya lagu sederhana ya saudara, tapi kita selalu ingat bahwa setiap kita pun biarlah kita juga punya kerinduan yang sama seperti anak-anak itu. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karya terbesar dalam hidup kita itu bukan sekedar saat kita lahir sebenarnya, tapi saat Tuhan bersedia mati buat setiap kita yang seharusnya tidak layak untuk menerima surga, yang seharusnya tidak pantas karena perbuatan kita tidak pernah akan bisa pantas untuk menerima berkat tersebut. Tapi Yesus rela mati buat setiap kita, rela datang ke dunia untuk menebus kita semua. Haleluya.
boleh semakin dikikis, semakin kecil dan semakin hilang. Jika Roh Kudus menguasai hidup kami, maka kedagingan kami semakin hari semakin terkikis dan semakin hilang. Kami siap diproses Tuhan, dan kami siap diselidiki oleh firman, dan kami boleh diberi kesempatan untuk kasih karunia persekutuan dengan tubuh dan darah. Tuhan, berfirman-Lah, tegur kami, nasihati kami, tuntut langkah kami, terangi jalan kami, kuasai pikiran dan hati kami, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu, dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat tangguh di dalam kehidupan dunia ini, sehingga di dalam situasi kondisi apapun kami tetap bertumbuh dan menghasilkan Tuhan. Terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Di luar agak teduh ya, teduh. Puji Tuhan, itu suatu kemurahan Tuhan yang ada keteguhan dalam hidup kita. Nah, saudara, kita masuk akan dalam ibadah minggu terakhir ini, kita akan perjamuan kudus ya. Nanti kita setelah firman kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, dan juga kita akan juga mendengar, saudara, nanti kita akan berdoa bersama-sama. Ada generasi-generasi yang akan diserahkan untuk Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah tambah 3 murid sekolah minggu. Tidak kan? Puji Tuhan, Tuhan. Nanti ditunggu lagi murid-murid yang baru ya, puji Tuhan. Dan itu adalah generasi emas, generasi kita yang perlu kita bersama-sama. Didikan adalah orang tua, tapi dukungan dari kita adalah seharusnya kita dukung di dalam doa, di dalam pengajaran kebenaran firman Tuhan, dan suatu komunitas yang bisa membentuk karakter dari generasi kita ini. Ibu Bapak dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar pada pagi hari ini satu topik tentang hidup di dalam keberuntungan. Ketika kita berbicara keberuntungan, saya tidak percaya setiap pribadi kita selalu mendapatkan keberuntungan. Betul? Di dalam kehidupan orang Kristen itu tidak akan terlepas dengan namanya keberuntungan. Karena Tuhan sudah menyediakan tempat, jadi Tuhan itu banyak sekali. Tuhan menyediakan tempat kepada kita. Dia ke surga dan punya tempat. Kemudian ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga dan mengutus murid-muridnya, segala kuasa, ya kan, Ibu surga sudah diserahkan dan diwariskan kepada kita. Maka kamu tidak akan menerima kuasa untuk menjadi saksi bagi Tuhan, dan untuk menjadi saksi bagi Tuhan maka perlu kita kadang-kadang dipakai Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasa ilahi itu. Jadi kalau kita berbicara mendemonstrasikan kuasa ilahi, jangan kita selalu berpikiran hanya ada di dalam KKN. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, sadar tidak sadar kita sudah mendemonstrasikan bahwa kuasa Allah itu ada dalam diri kita. Yaitu apa? Karena kita sudah dibekali oleh Roh Kudus dalam hati. 3 persoalannya adalah kita menyadari atau tidak. Persoalannya adalah kita ini merasa ada kuasa Tuhan yang bekerja, atau keakuan, kehebatan, dan mungkin keakuan kita yang melebihi dari itu. Atau dengan istilah rohani, adalah istilah teologi adalah apa? Kedagingan kita lebih besar dibandingkan roh yang menguasai kita. Minggu yang lalu kita belajar ketika Bapak Tuhan Lahirullah berbicara bahwa sebenarnya buah roh itu 9 itu ada, harusnya muncul itu bersama, nggak ada buah 1, 2, 3, ada buah roh itu 9. Persoalannya kenapa tidak muncul pada diri kita? Karena kedagingan kita yang menutupinya. Maka di dalam proses kehidupan kita, kedagingan kita harus dibuka satu persatu. Buka, sehingga kita muncul. 9 itu wajib dimiliki oleh orang Kristen. 9 roh ini wajib muncul kepada kehidupan kita. Seperti bunga itu kelopak, itu kan ada berapa kelopak satu, tapi banyak. Cuma dia membuka tidak kelopak itu. Untuk sehingga kalau buka semua nanti masuk buah. Buah itu juga banyak. Nah ini yang harus kita nggak bisa keluar bijinya aja tidak. Sehingga perlu kita buka. Nah yang menutupi pembukaan karakter kita 9 buah roh itu ada kesabaran, lemah lembut, itu apa? Kedagingan kita ini. Ego kita yang menutupi itu.
Oleh karena itu ketika kita menyadari bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup, maka di dalam situasi kondisi apapun buah itu akan muncul. Dan itu harus terus munculnya, tidak akan orang sudah langsung muncul semua. Itulah yang disebut dengan proses kehidupan. Karena di dalam kehidupan itu tidak ada yang instan. Yang instan itu bahaya. Kalau ibu bapak berpikir aku bisa instan, itu bahaya. Instan itu tidak sehat. Kalau kita ada umurnya oma, opa yang ini usianya sudah ada di atas 80, ya orang-orang dulu kenapa? Ternyata mereka pola hidupnya itu bagus. Baik itu cara makan, dulu gak ada instan, sekarang instan. Anak-anak, kenapa sekarang banyak? Maaf kalau kita lihat ada penelitian katakan bahwa kenapa anak-anak masih muda-muda terkena liver bermasalah, ginjal bermasalah, karena pola hidupnya yang berubah. Pola makannya berubah, makanan semua instan. Dan ketika berbicara instan itu pasti ada unsur-unsur pengawet. Kadang-kadang itu lebih banyak itu pengawetnya. Nah, oleh karena itu proses kehidupan untuk kita makan pada waktunya itu penting. Nah, di dalam proses kehidupan kita untuk menghasilkan buah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dan itu disebut dengan ada keberuntungan demi keberuntungan. Oma, Bapak, sekarang kali itu aku sudah tua, gak bisa makan aja harus main. Ketika kita makan harus main sepak bola dulu. Tendang kanan, tendang kiri, ya kan? Diolah sana, gak disalini akhir apa? Tendang langsung gol, telan aja sudah. Ya, itu kan namanya apa? Itu main sepak bola. Tendangnya over sana gak disalini, gak ini, telan aja. Dan gigiku tinggal 2. Aku gigiku sudah gigi palsu semua, kehidupan palsu semua. Ya masalah, masih beruntung, masih punya selera untuk makan. Banyak orang yang giginya sehat atau giginya bagus, orang kagak nggak selera makan. Kalau masih punya selera makan, uji betul itu keberuntungan. Kemarin juga ada apa? Aku itu udah tua gini. Sabar, berarti masih puji Tuhan, masih beruntung, masih bisa ke gereja sendiri. Banyak orang yang usia lebih muda dan bisa ke gereja, ya kan? Kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, keberuntungan itu ada. Kalau di dalam perjalanan hidup kita ada penyertaan Tuhan. Orang yang merasakan keberuntungan Tuhan adalah orang yang merasakan penyertaan Tuhan. Kita lihat saudara. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 9 katakan demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada dua kata beruntung, ya kan? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua sebagai penerus Musa untuk membawa bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan itu, tentu dia ada mengalami suatu traumatik dalam perjalanan, karena dia harus menjalani semuanya itu dari kegagalan Musa membawa bangsa Israel sampai ke tanah yang dijanjikan. Kalau berbicara jarak itu tidak sampai 40 tahun, tetapi pasti terjadi. Yosua yang masih muda itu pasti, aku yakin dia mengalami trauma bagaimana ketegaran hati mereka, keteguhan orang Israel, kedegilan Israel, kekeras kepalaan Israel, dan pemberontakan yang dilakukan oleh Israel kepada Musa dan pemimpin yang lain. Saya yakin itu membawa satu bekas di hati itu, satu trauma dan kekhawatiran serta ketakutan. Apakah bisa? Dan hal ini adalah manusiawi. Ketika kita berbicara traumatik, mau Musa, Harun yang dipakai Tuhan luar biasa aja gagal membawa, apalagi aku. Tetapi
Yosua ketika diperintahkan untuk menerima estafet Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dalam perjalanan kepada tanah yang dijanjikan, yang secara jarak itu tidak perlu 40 tahun, harus lebih cepat, tetapi dia harus melewati semuanya. Dan di dalam memimpin ribuan bangsa, ribuan manusia, dan kesulitan karakter yang berbeda, karakter yang berbeda, karakter semuanya berbeda. Walaupun mereka mendapatkan satu pertolongan demi pertolongan dari Tuhan, walaupun mereka mendapat keberuntungan dari Tuhan, ketika mereka keluar dari Mesir dalam perjalanan dihadapkan dengan sungai terbuka, laut terbelah, mereka sudah ketakutan. Tuhan memberikan keberuntungan, terbelahlah laut itu sehingga dia bisa melewati pertolongan Tuhan. Walaupun sebelumnya ada tulah-tulah yang dilewatkan sama pertolongan Tuhan, keberuntungan. Kemudian ketika di sudah nyebrang itu, mereka lapar, mereka mengalami kepanasan, mengalami suatu kesulitan demi kesulitan di dalam perjalanan padang gurun. Tuhan menyediakan mana, burung puyuh, yang awan, yang api. Tuhan sediakan semuanya untuk mereka. Mereka beruntung. Tetapi apa yang terjadi lagi, apa yang dilakukan bangsa Israel? Mereka cari, mengingat masa lalu, menyembah patung-patung berhala-berhala, lembu emas dan bongkar, semuanya mereka lakukan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Kemudian ketika dikembalikan lagi, Tuhan memberkati mereka terus dalam makanan, pakaian, semuanya disediakan semua oleh Tuhan. Mereka menemukan Tuhan, aku ternyata dicukupi Tuhan. Mereka sadar, tapi balik lagi. Itu membuat satu traumatik bagi Yosua. Tetapi ketika Yosua mendapatkan satu perintah dan mendapatkan satu estafet untuk membawa bangsa Israel pada tanah yang dijanjikan, yang gemar limpah roh jinawi, susu dan madu melimpah, dia melihat bukan kesulitannya. Yosua tidak melihat permasalahannya. Yosua tidak melihat personnya, manusianya. Tapi Yosua melihat tentang apa? Apa janji Tuhan itu? Saudara, kalau kita berbicara tentang janji Tuhan, kalau kita lihat keberuntungan itu, saudara, Tuhan berjanji akan memberikan keberuntungan. Dalam ayat 7-8 itu keberuntungan. Asal apa keberuntungan itu akan diperoleh? Kalau saya simpulkan dari ayat 7, 8, dan 9 adalah keberuntungan dengan jangan menyimpang dari firman Tuhan. Engkau ada beruntung. Yosua diperintahkan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bertindaklah hati-hati. Itu artinya kita diingatkan untuk engkau tetap fokus kepada apa yang maksud Tuhan, perjalanan Tuhan, berkat Tuhan, keberuntungan Tuhan. Maka jangan menyimpang dari firman Tuhan. Seringkali kita firman Tuhan hanya di dalam logika kita, sehingga berbicara tentang benar dan salah, logis, unlogik, rasional, irasional, hanya berbicara itu. Benar, salah. Kalau itu benar, kalau ini sesuai ini benar, kalau itu salah. Sehingga kita lebih senang ketika kita berbicara menggunakan firman Tuhan hanya di kepala, di otak, maka kita akan senantiasa mencari apa? Pembenaran, bukan kebenaran. Seharusnya firman Tuhan itu yang menguasai kita dan mengendalikan kita. Tetapi ketika kita berbicara firman Tuhan, maka kita akan bukan kita berbagi kasih, tetapi justru kita ingin menghakimi lewat firman Tuhan yang dicomot sana sini untuk menghakimi. Maaf, contoh mungkin. Saking aku mungkin saya ngobrol-ngobrol lah, ya kan, mau berbicara dengan mungkin sender lah. Kalau yang tua nanti saya walat nanti. So beri contoh, maka ini ada. Sender itu macam-macam sama saya ngomong gini. Saking saya kesel nanti saya ambil ayat saya. Bukan mudah gitu kan. Jadi ayat itu diambil untuk menghakimi atau untuk nyinggung orang, untuk memvonis orang, atau bukan lain lagi. Jadi kebenarannya bukan firman yang menguasai hidup, kebenaran itu tetapi apa? Logika kita, hati kita ini yang ingin memvonis, menghukum. Padahal firman Tuhan dari tiga semuanya, iman, kasih, dan pengharapan, yang akan tinggal selamanya adalah kasih. Itulah yang harus menguasai hidup kita. Ketika kita berbicara kasih,
maka kelemahan orang kita bisa membantu mereka memahami kelemahan. Ketika kita berhubungan suami istri sebagai keluarga, maka kita akan tahu bahwa keluarga suami dan istri itu plus dan minus, tidak ada yang sempurna. Ketika kita berhubungan dengan berjemaat dengan orang-orang lain, dengan dunia kerja apapun, kita kasih itu akan menutupi kekurangan orang. Kasih itu akan membantu orang untuk aktif. Kasih itu akan membawa orang untuk meningkatkan kualitas. Kasih itu akan membawa memahami bahwa orang itu tidak ada yang sempurna, maka perlu kita menolong. Maka kasih itu berbicara kata saling menguatkan, saling menghibur, saling berbagi, saling semuanya. Mungkin kita tidak punya uang atau harta, tetapi kita bisa saling mendoakan. Itu kasih. Mungkin kita nggak bisa membantu tenaga, aku sulit untuk berdiri aja susah. Apalagi aku membantu tenaga. Saudara bisa membantu lewat doa dan nasihat. Itu membantu, itu kan saling kasih. Karena kita mengasihi. Anak-anak kita mungkin ada anak kita terbatas, ekonomi itu terbatas. Bagaimana aku membagi itu anak-anak saya? Kita bisa memberikan nasihat dan masukan. Itu kasih karena kita mengasihi anak. Saudara, saya bersyukur, maka saya diskusi dengan istri saya dan pernah saya saksikan. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa anak saya diterima di perguruan tinggi negeri dua-duanya si kembar. Saya katakan pada istri saya, itu satu keberuntungan. Saya katakan banyak orang yang ingin mendaftar di negeri karena persaingannya itu tinggi dalam berkompetisinya ya kan. Dan satu kedua juga ada unsur-unsur yang lain juga, gitu kan? Kita tahu semuanya. Saya bergumul karena saya sayang anak saya. Saya seorang tua ingin mendapatkan anak-anak itu pendidikan yang lebih baik, walaupun dengan keterbatasan. Saya berpikir swasta mana, saya berpikir kamu harus kuliah, walaupun orang tua dalam kondisi apa kamu harus kuliah. Jadi saya nasihati apapun, gitu kan? Nah, ketika dia mau daftarin silakan. Ada yang mau swasta aja nggak mau komersil, kamu les swasta mahal biayanya sekian, saya tunjukkan angka-angkanya. Apa nggak sanggup? Ketika saya share dengan orang, loh kamu jalannya imanmu, kamu punya iman kamu. Aku tuh punya memang aku punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi aku juga punya iman. Jangan sampai saya berpikir ketika saya memasukkan anak di ini, tiap semester 6 bulan sekali harus bayar sekian buat anak, tidak langsung. Sehingga saya berpikir saya punya iman dengan Tuhan. Iman kalau kita mau berdebat cuma saya nanti saya bilang imanku nggak nyampe ke situ. Saya katakan imanku nggak nyampe. Kalau saudara imannya sampai itu puji Tuhan. Imanku masih belum nyampe. Gitu. Nah akhirnya saya jalannya. Kamu daftar. Saya ketika mendengar pengumuman yang puji Tuhan Cliff diterima di Universitas Negeri Surabaya akuntansi, Devon itu di Airlangga ilmu komunikasi lewat jalur ini kan apa Cliff itu jalur prestasi, Devon itu tes. Tapi saya punya keyakinan bahwa anak-anakku kalau dia itu setia kepada Tuhan, saya percaya ada keberuntungan Tuhan. Saya jalan ke istri saya katakan apa ya, anakmu itu diberkati Tuhan, nanti buat ini. Ya kamu yakin, aku punya keyakinan. Satu, kedua, aku yakin Tuhan itu memberikan keberuntungan. Jadi Tuhan bagi orang katakan mungkin hebat dan orang kamu memang lagi hobinya aja. Enggak, tanpa Tuhan nggak ada keberuntungan. Jadi kalau kita berbicara keberuntungan, maka Tuhan segala-galanya. Untuk kita kuat menerima berkat Tuhan itu keberuntungan Tuhan. Jangan menyimpang dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menjadi satu fondasi kita, corong kita. Saudara ingat nggak tentang ketika gunung Merapi meletus dan terjadi korban, Mbah Marijan? Ingat Mbah Marijan? Saya teringat dan itu menjadi jujur ini menginspirasi saya. Ketika Mbah Marijan sebelum meninggal, berapa kali kan kata ini Merapi mau meletus, sampai sultannya itu mengunjungi bupatinya, kita gubernurnya Jawa Tengah juga mundur, ayo mengungsi sana. Tapi Mbah Marijan katakan dia punya tugas tanggung sebagai juru kunci Merapi itu, dia katakan Merapi belum meletus, masih batu. Ini ada istilah itu.
Bang Marijan menggunakan statement Merapi belum meletus, nggak meletus, cuma batu. Merapi lagi sakit, dia lagi batu. Semua tanda-tanda akan meletus, tapi setelah itu hilang. Benar? Hanya erupsi saja, tidak sampai meletus. Di situ nama Bang Marijan itu mulai ngangkat, perkenalkan viral akhirnya istilahnya statement Bang Marijan. Baru setelah itu, ketika ini meletus kemarin yakin dia sujud. Kalau saudara wisata ke Gunung Merapi nanti tahu pertilaan atau tempatnya Bang Marijan sujud, rumahnya itu ada. Nah di situ. Nah, yang menjadi hal yang menjadi inspirasi saya adalah saudara, Bang Marijan memang bukan orang Kristen. Bang Marijan adalah walaupun dia punya agama, tetapi dia animisme juga. Dia selalu pada waktu itu dia akan naik ke puncak gunung untuk sembahyang kepada penghuni sana. Dia punya suatu komunikasi dengan penghuni Gunung Merapi, sehingga memunculkan suatu relasi yang kuat. Sehingga dia bisa katakan ini baru batu dan ini meletus. Dia punya satu keyakinan dan ini. Nah, saudara, coba renungkan, Bang Marijan yang tidak punya ikatan dalam firman Tuhan yang tertulis, dia bisa punya keyakinan. Apalagi kita sudah orang percaya, kita punya pegangan, saudara, firman Tuhan yang tertulis ini loh. Satu itu, kedua ada Roh Kudus dalam hati kita. Kenapa keyakinan kita nggak punya ini keyakinan? Seharusnya keyakinan kita harus lebih kuat daripada Bang Marijan. Karena Bang Marijan hanya berbicara tentang apa sesuatu supranaturalnya saja. Tapi kita itu bisa apa? Kita gali apa janji Tuhan dalam firman Tuhan ini. Kita bisa lebih dari dia. Kenapa kita lemah? Karena kita tidak pernah firman Tuhan itu ke otak kita turunnya ke hati. Kita hanya tahu Alkitab ini hanya kalau ke gereja aja kita pegang, kita baca. Suruh ini namanya orang Kristen kayak kenal kita tetapi saudara tidak pernah tahu isinya apa, janjinya apa yang dilarang, apa yang dibolehkan, semua kasihnya Tuhan apa kita tidak pernah, karena kita tidak pernah membaca dan merenungkan. Ketika firman Tuhan kata ini kita tidak mau melakukannya, kita lebih senang berdoa. Banyak orang Kristen lebih menyenangi berdoa ketimbang melakukan jawaban doa. Lebih senang nangis-nangis berdoa ketimbang jawabannya apa yang kita harus lakukan. Karena ketika berbicara apa yang kita lakukan itu butuh pengorbanan. Kalau doa enak cuma tinggal duduk, apalagi ruang AC doanya enak, nggak kegiatan kemana-mana, nah sampai akhir kita nangis sampai ada istilah doa di dalam roh sampai ketiduran. Itu tak jadi. Tetapi jawaban doa kita sebenarnya tidak, karena doanya aktivitas, doa hanya suatu seremoni, rutinitas saja. Tapi sebenarnya Tuhan, setiap doa-doa kita selalu dijawab Tuhan. Bagaimana? Doa-doa orang percaya kita semua berdoa pasti dijawab Tuhan. Cuma jawabannya apa? Kita seringkali tidak tahu karena kita sudah punya apa? Kebenaran. Kita sudah punya apa? Promis, kita sudah punya pendapat, kita sudah punya keyakinan, sehingga apa? Supaya mereka doa itu untuk meyakinkan keyakinan saya. Dulu di asrama saudara, kita tuh sering ada orang itu doa puasa. Ketika biasalah kalau anak laki-laki dan perempuan masih muda-muda, kadang mereka saling menyukai, mencintai lah, saling bukan mencintai, senang, saling menyukai satu. Nah, supaya kayak orang. Jadi ketika dia menyenangi lawan jenis itu mau berdekatan, ayo kita mulai dengan doa puasa dulu. Oh, doa puasa saudara. Ketika doa puasa jam berapa? Sampai jam sore ya. Nah, ketika mau buka dikasihlah makanan apa gitu. Doa puasa saudara, didoakan. Seharusnya kalau kita berbicara doa puasa semakin yakin dan terbuka jawaban Tuhan. Karena dia akan apa? Nah, harus enggak. Dia punya keyakinan bahwa ini adalah jodohku. Udah, setelah pelayanan, waduh bisa habis. Karena ketika dia doa, dia ingin meneguhkan doa itu untuk meneguhkan keyakinannya dia. Bukan apa kehendak Tuhan, tapi kehendak pula direstui oleh Tuhan. Seharusnya
Kita ini melakukan kehendak Tuhan, bukan minta restu Tuhan, gitu kan? Lek restu orang tua perlu, restu Tuhan enggak, karena Tuhan punya rencana yang indah. Seringkali kita hanya minta restu aja, karena kita apa jawaban Tuhan yang kita lakukan. Lek restu itu orang tua kan tidak bukan Tuhan, jadi dia melihatnya dari sisi ayo ya, ganteng, ya udah restui. Punya kerjaan, kayak istilah orang ada punya kepribadian, tak restui. Ya semua mungkin ada orang tua itu punya standarnya masing-masing. Karena orang tua melihat dari apa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat apa? Berbicara masa depan. Jangan menyimpang dari firman Tuhan. Ketika saudara tidak menyimpang dari firman Tuhan, maka iman yang kokoh itu akan muncul. Iman. Sehingga keyakinanmu kuat ketika ada situasi kondisi hidup mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, hidup tidak sesuai dengan apa yang mengharapkan, hidup selalu ada kerikil-kerikilnya, tetapi saudara tetap kokoh karena di dalam Tuhan pasti memberi yang terbaik. Karena janji Tuhan tidak pernah membawa anak-anaknya sampai jatuh tergeletak, tetapi ketika kita mau tergeletak, anak Tuhan akan Tuhan juga berjanji, marilah yang kita sudah berbuat berat, aku memberi kelegaan. Itu janji. Walaupun kita masuk ke babak kelam, tetapi ketika Tuhan bertindak, Tuhan akan menyertai kita menghadapi situasi. Kadang kita perlu dibawa ke babak kelam. Tuhan tidak pernah memberikan orang itu apa? Wis kamu terlalu percaya Tuhan tidak akan pernah masuk kepada lembah kekelaman. Enggak. Kamu kalau percaya Tuhan kamu tidak akan pernah menghadapi masalah. Enggak. Tuhan akan membawa kita dalam masalah. Karena dari masalah itulah kita bisa menemukan suatu kuasa Tuhan dinyatakan. Karena masalah itu adalah jembatan. Saya katakan bahwa masalah itu jembatan kita untuk melihat kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Kalau tidak ada masalah, kita tidak tahu introspeksi diri kita, kekurangan kita. Kalau tidak ada masalah, maka kita tidak akan pernah mawas diri. Ternyata aku selama ini mungkin sombong. Selama ini mungkin aku egois. Mungkin selama ini aku mungkin masuk di dalam zona kenyamanan. Orang yang masuk dalam kenyamanan, zona nyaman itu bahaya juga. Karena itu akan mengantar berbahaya pada kesombongan pribadi. Maka Tuhan akan bawa kita karena Tuhan inginkan yang terbaik untuk kita. Kita ini berharga, ibu bapak saudara semua itu berharga di hadapan Tuhan. Maka Tuhan ingin memakai saudara di dalam mutiara Tuhan itu kondisi apapun kita masih beruntung. Banyak orang tidak ada sakit, tidak apa, Tuhan panggil. Tetapi kita seandainya kita diberi kesempatan, ada seorang ibu saudara, saya kenal baik, itu sudah sekitar mungkin sekitar 15 tahun lalu dia meninggal. Dia berbicara gini, ketika itu dia divonis ada satu kanker di tulang belakangnya di usus. Sehingga dia harus mengalami operasi dan segala macam dokter. Umurmu, kesempatanmu tidak sekian. Waktu itu tidak dilakukan. Tetapi ketika dia divonis demikian, dia tidak menyerah. Dia tetap bersemangat karena apa? Tuhan katakan. Dia hanya berpegang, puji Tuhan. Dari aku divonis ini dan aku diprediksi hanya ada 3 bulan. Berarti Tuhan memberi kesempatan aku 3 bulan untuk kerja lebih keras lagi. Untuk menyenangkan Tuhan. Coba kalau kita tidak diberi deadline, kita ada asal-asalan. Kita kerja skripsi, kalau nggak ada deadline waktu, kita kerjanya kadang-kadang apa? Pas lagi moodnya kerja, ya kerja ada molor-molor, betul? Kita kalau kerja tidak di deadline waktu, kita kadang-kadang kerjanya asal-asalan. Saya ingat ibu ini, tante ini diberi deadline, menurut dokter secara itu di deadline sekitar 3 bulan. Nah, ketika di 3 bulan dia katakan, aku beruntung ketemu dokter yang mau terbuka hanya 3 bulan. Sehingga dia menggunakan waktu yang 3 bulan itu untuk melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Dia melayani Tuhan. Dia bukan orang tua, dia mau jadi singer, waiter, tidak bisa. Tetapi dia punya apa? Kasih karunia di dalam hal memberi. Jadi dia datangi rumah sakit, besuki orang, mendoakan orang. Dia dengar ada ini ada yang sakit ini loh, ini punya, datangi, doakan.
Jam 9, jam 10 malam itu dia ada. Sempat dengan saya waktu itu masih muda, ya kan, saya masih muda itu. Malam-malam itu ini ke daerah Babat, hanya ada telepon, ada berita bahwa jadi ada keluhan ini, ada orang itu sharing curhat seorang tukang becak, ya adiknya itu tukang becak, kakaknya ini sakit kusta, saudara. Dan di rumahnya itu dia di daerah Babat itu dia dikucilkan. Karena apa? Dia punya uang, mau belanjakan uang, uangnya nggak laku karena takut ketularan warga. Sehingga dia untuk makan itu susah. Rumahnya sudah kecil, dia punya tapi untuk beli makan nggak bisa. Karena warung-warung menolak uangnya dia. Sehingga ketika kita berada di sana bawa sembako, tapi lagi ini nggak bisa karena kita jauh. Dia memutuskan untuk membawa dia ini ke daerah Mojosari, saudara. Karena ada rumah sakit Puspa itu rumah sakit. Terus di daerah mana saya lupa itu daerah dekat Mojosari, kan? Bawa sana malam-malam sewa ambulan di sana. Dan dia bukan hanya membawa tapi dia membayari untuk tiap bulan kita. Dia lakukan semuanya, saudara. Bahkan ternyata Tuhan bukan 3 bulan, diperpanjang lagi sampai 1 tahun, saudara, lebih dari 2 tahun. Saudara, manusia boleh memprediksi. Tetapi ketika kita diberikan mungkin itu cara Tuhan untuk memberikan kepada kita suatu kawasan. Jadi orang yang hidup menyadari bahwa hidup di dalam Tuhan ada keberuntungan. Setiap momentum, setiap persoalan, setiap apa itu adalah mujizat Tuhan. Orang yang selalu menyadari bahwa hidup itu adalah kasih karunia, ada keberuntungan. Karena orang Kristen, orang hidup di dalam Tuhan Yesus selalu kita hidup ini karena anugerahnya, bukan pergagak kita. Rosugi sekarang tambah langsing, saudara. Susrewi galak, saudara, ini pas pampresnya luar biasa. Nah kadang-kadang apa? Makanya bilang Rosugi dokter sama suster nggak bisa galak pas pampres gitu kan? Makan dijaga, segala macam gitu. Nggak boleh, buat itu Rosugi lebih bagus daripada istri yang lebih ini kita boleh nggak suster lain masuk gila. Suster nggak akan apa sekencang ini. Tetapi kita lihat pertama mungkin ini lapar dan berdua. Aku jujur aja sebagai yang rekan sekerja dan apa itu dia ini loh. Aku nggak mentolong, saudara. Salah apa? Dia berubah dari hal apa? Pengetahuannya dia dari suatu filosofi dari makan ini dikit-dikit si penting kenyang. Dia berubah lagi, makan dikit, si penting sehat gitu kan. Nah, dikitnya belum turun, dia makannya dikit-dikit, dikit. Si penting kenyang, sekarang berubah, tapi lagi sekarang seger, saudara. Nah, itu kan biasa instan, proses tuh dari lemah ini. Ternyata pas pampresnya galak, tapi nggak apa-apa itu berdampak, saudara. Itulah peran istri, saudara. Karena istri lebih mengasihi ketimbang suster ataupun dokter itu profesional, ya kan? Nah, maka hargailah istri. Istri itu memang harus apa? Garwo, si garenowo, kan? Itu harus kita sayangi. Kita mengambil keputusan punya istri, maka istri itu harus kita sayangi. Jangan kita sakit. Hati istri itu terbiasa. Aku kalau lihat istriku juga walaupun dia mandiri, aku ada mentolong, saudara. Kalau dia sakit, tak tega, saudara. Pengen makan apa, kadang saya ajak, yuk makan. Makan apa? Kadang-kadang karena apa? Ukuran saya suka makan. Ayo makan apa? Yuk makan apa ya? Penyetan ayo. Karena saya suka penyetan gitu kan. Makan penyetan terus. Karena beli apa kira? Ayo kita kalau bayar kita makan kepiting kan enak. Yuk kamu dari makan kepiting, ngajak aku dari kepiting. Oh iya. Seringkali kita itu ketika kita sadar atau tidak sadar, ketika kita mengajak orang yang kita sayang itu dikasih kita bahwa orang yang kita sayang, ukurannya ukuran diri kita. Aku suka kepiting, aku ngajak istriku, saya baru nyadar dia nggak suka kepiting, tapi tak ajak. Ya dia nggak makan, gitu kan. Nah sekarang aku mulai belajar, aku nggak makan kepiting, tapi lagi ajak aku makan, gitu. Saudara, hari ini kita kembali hidup di dalam iman pokok. Hidup di dalam terang firman. Firmanmu akan ketika kamu tidak menyimpang ke kanan ke kiri, maka akan menuntun engkau. Terus akan menjadi terang bagi jalan.
manusia ini ada di dalam satu kegelapan yang tidak bisa melihat masa depan. Manusia yang melihat apa yang bisa pandang mata, tetapi peristiwa yang terdepan kita tidak tahu yang terjadi akan datang. Dan itulah firman Tuhan itu yang akan mengokohkan kita, meneguhkan kita dan menuntun jalan kita. Asal kamu jangan menengok, menyimpang ke kanan atau ke kiri. Fokus saja, pasti akan sampai pada tujuannya. Karena keterbatasan kita, kegelapan yang depan mata kita jauh sebagian. Ketika tidak menyimpang dari firman, hidup ada dalam terang firman. Yang kedua, untuk hidup beruntung, memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Engkau akan kuat, saudara. Jadi firman Tuhan itu yang saudara pelajari bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menguatkan. Kelemahan sekolah Alkitab atau orang yang belajar Alkitab itu hanya kulit, sekedar belajar, adalah merasa dirinya sudah pandai, merasa dirinya sudah menguasai. Saya belajar sekolah Alkitab dari S1, S2. Saya sekolah di S2 itu dua bidang yang berbeda. Semakin saya belajar, semakin banyak nggak tahu sebenarnya. Maka apa? Kenapa saya kadang-kadang nggak perlu belajar ketika menyiapkan baca Alkitab pagi diulang lagi, menyiapkan semuanya. Kadang-kadang saya menyiapkan semangat, malam siapin lagi segala macam. Banyak hal yang tidak tahu. Dan kenapa kita karena saya senang banyak pelajaran dapat pemahaman dari pembicara-pembicara yang baik itu di dewasa muda, baik itu di ibadah umum, sebanyak. Saya nggak melihat bahwa oh ini orangnya bukan pendidikan. Pengganda kalau dituntun oleh Roh Kudus, maka Tuhan akan menyingkatkan rahasianya. Itu banyak hal yang tidak. Karena hidup itu belajar. Tidak ada orang yang pandai di dunia ini. Hidup itu belajar. Kalau saudara kita semuanya merasa kita sudah pandai, kita sudah menutup diri untuk kita diberikan pengetahuan. Bertindak hati-hati. Firman bukan hanya di pikiran, tetapi harus turun ke hati, yaitu memerintah dalam segala aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, taati dan melakukan firman Tuhan, maka hidup dalam keberuntungan Tuhan. Kalau kita mentaati dan melakukan, hidup ada keberuntungan. Tidak menyimpang, dituntun oleh firman sendiri, dan kita merenungkan firman Tuhan itu sehingga kita menjadi pelaku firman Tuhan. Percaya keberuntungan akan selalu kita dapat. Setiap hari kita akan hidup dalam keberuntungan Tuhan. Bangun tidur, puji Tuhan aku masih iso nafas. Bangun tidur, puji Tuhan aku masih bisa duduk. Puji Tuhan, bangun tidur aku bisa menikmati segelas kopi. Puji Tuhan, bangun tidur aku masih bisa melihat istriku yang masih bernafas. Anakku semuanya masih bisa melihat cantik dan gagahnya keluarga kita. Kita itu bersyukur. Karena kita itu beruntung aku masih bisa ini, beruntung aku masih bisa melakukan ini, beruntung aku bisa jenguk cucu, beruntung aku masih bisa ke gereja, beruntung aku masih bisa membagi kasih, beruntung aku bisa beruntung. Tidak menyalahkan, kita lihat lagi. Nah, jadi Tuhan, kalau kita berbicara dalam di dalam Yeremia pasal 32 ayat 42 dikatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Di dalam buku Alkitab, firman Tuhan, dari peristiwa bangsa Israel sampai perjalanan kita, hanya ada dua hal. Jika engkau taat, maka engkau akan beruntung. Jika engkau tidak taat, malapetaka. Perspektif kita itu apa? Kalau saudara tidak dikuasai oleh firman Tuhan, hidup menyimpang dari firman Tuhan, tidak merenungkan firman Tuhan dan meninggalkan firman Tuhan di hatimu, maka segala peristiwa akan selalu menggunakan kacamata yang negatif, gelap terus. Tetapi kalau engkau tidak menyimpang firman Tuhan itu tinggal di dalam hatimu karena merenungkan firman Tuhan, hidupmu ada dalam terang firman Tuhan, maka Roh Kudus yang menguasai hidupmu, maka segala sesuatu Tuhan turut bekerja dalam segala peristiwa.
Ketika kita menyadari bahwa Tuhan bekerja, turut bekerja, maka saya yakin saudara ada di dalam keberuntungan. Beruntungan juga bisa itu. Aku masih diberi kesempatan seandainya Tuhan panggil, aku beruntung. Karena bagi Paulus katakan, jika dia hidup bagi Kristus mati adalah keuntungan. Beruntung lagi saudara. Nah kita beruntung jadi beruntung. Karena ketika kita meninggal, kita terlepas dari kehidupan di susahnya penderitaan dunia. Cuma persoalannya kalau tidak kamu hidup di dalam perenungan, kamu menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, hidupmu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kamu jauh dari firman Tuhan, ketika Tuhan panggil hidupmu lagi beruntung dari malapetaka. Malapetaka itu jangan berbicara kalau orang meninggal, maaf, kecelakaan segala macam itu berarti karena kena kutuk, tetapi tidak. Masalah cara itu adalah sesuai dengan Tuhan. Jadi jangan kita memvonis seseorang itu dari apa? Oh orang itu penuh dosa karena meninggalnya itu susah, meninggalnya dari kecelakaan. Salah. Bertobat. Tuhan pasti panggil kita, tetapi mengenai cara itu adalah apa? Prerogatif Tuhan. Kita sudah hati-hati, mungkin biar baik yang ya kan kita. Karena apa? Cara Tuhan itu kita tak terselamatkan. Maka jangan kita itu belajar untuk memvonis atau menghakimi. Yang perlu kita ingatkan adalah untuk mereka bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan, supaya ketika Tuhan panggil kita tetap di dalam karyanya Tuhan. Berapa lama lagi kita di sini? Kemarin ipar dari istri saya masih meninggal, dan saya pagi malam itu harus membawa jenazah itu ke cari ambulan untuk dibawa ke Magetan, saudara. Karena dia harus dimakamkan dengan cara mereka yang karena muslim dengan cara itu. Kalau di Surabaya saya tidak bisa membunuh dengan cara muslim, tidak bisa. Jadi saya dekat, ya apa? Anaknya cuma satu, ya dia bingung juga bagaimana. Akhirnya kita ini sudah bawa di pesenamanya ada yang dibubur di orang tuanya. Ya itu persoalannya bahwa Magetan itu kan perlu ambulan, dan ambulan itu perlu biaya gitu kan. Semua itu kayak kebingungan masalahnya ambulannya ya apa sana. Ya itulah puji Tuhan ketika ini ya sudah nggak usah surat ini, yang penting berangkat kesepakatan bersama keputusannya apa. Cari ambulan juga, cari ambulan yang ini tanya-tanya lumayan harganya itu hitungannya per kilometer. Ada yang 20.000, apa sekitar itu lah kurang lebih. Magetan itu sekitar 185 km, kalau 20.000 berapa kali itu. Akhirnya mau tidak mau saya menghubungi teman dari akhirnya ada teman yang aku sudah terus kamu kasih ini aja sudah berusukin aja sampai oleh di situ. Akhirnya berangkat jam 10:30 malam berangkat ke ambulan itu berangkat ke sana ke Magetan. Saya kata malam ini aku baca itu karena aku capek di jalan dari pagi-pagi aja saya berangkat. Karena harus mewakili keluarga. Ini ponakannya cuma anaknya cuma satu-satunya toh, dan tidak ada yang nganter sana ke sana. Sudah. Ketika saya mau dengan keluarga di sana dengan keluarga, kematian itu pasti. Mereka adalah berkeyakinan berbeda. Kematian itu pasti. Kapan waktunya itu manusia tidak ada yang tahu. Tetapi yang menjadi tugas kita adalah ketika Tuhan panggil kita, posisi kita itu sedang apa? Apakah di dalam Tuhan, tetap berada di dalam karyanya Tuhan, atau kita sudah keluar dari karyanya Tuhan, atau kita sedang melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan Tuhan? Ini. Nah, ketika kita dipanggil Tuhan, posisi kita apa? Itu menentukan nama kita ke depan. Gajah mati meninggalkan daging, harimau mati meninggalkan berenang, manusia mati apa? Nah, jadi ketika posisi kita ini ada dalam posisi seperti apa, itu menentukan loh. Orang mengenal kita itu siapa? Nama kita yang berlaku. Maka yang penting adalah kita jaga selama kita diberi kesempatan, selama kita masih diberi kehidupan, diberi ini, ayo kita jaga nama kita. Supaya ketika Tuhan panggil kita tetap di dalam karya Tuhan. Orang dunia, orang mana tetap mengenang kita. Oh itu orang yang hidupnya luar biasa. Ini dikenang sampai kepada dampaknya berkat ke anak cucu kita. Anak cucu kita itu akan berada di Tuhan.
Boleh kerja itu gampang. Oh, ada siapa? Oh, ini. Orang jujur, orang yang bagus ini. Itu menjadi satu referensi untuk diterima kerja. Bisnis mungkin, oh dia orang jujur, mamanya ini. Gampang mencari partner bisnis. Itu berkat turun. Maka jaga kita nama kita ini. Malapetaka kalau kita tidak taat. Bangsa Israel dia tidak taat, ada malapetaka yang terjadi. Ketika mereka takut Tuhan, taat pada firman Tuhan, ada keberuntungan. Nah, saudara, kita lihat di dalam 1 Korintus dikatakan demikian. Aku bisa dikatakan, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan atau segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan. Perhatikan, ini pakai penyataan, tidak ada ya. Pernyataan dengan penyataan beda. Perhatikan di sini. Penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Saudara, ketika kita berbicara beruntung, maka itu adalah sama dengan kasih karunia. Kasih karunia, ketika kita menyadari keberuntungan ada kasih karunia, saudara bisa bersyukur. Tanpa saudara menyadari keberuntungan itu selalu menyertai kita, saudara tidak pernah bisa mengatakan aku bersyukur pada Tuhan. Karena hidup kita selalu ada dalam kasih karunia Tuhan. Ketika kita menyadari ini, kita bersyukur bahwa kita ini diperkaya dalam perkataan dan pengetahuan untuk jadi saksi Kristus. Hidup kita ini jadi saksi Kristus. Hidup kita jadi saksi. Tuhan memilih kita dengan disertai keberuntungan untuk kita menjadi pelaku firman. Kita menjadi saksi Kristus, sehingga bukan berbicara kekristenan itu bukan berbicara teori, tetapi kekristenan itu berbicara pengikut Kristus. Kekristenan bukan berbicara ajaran agamawi, tetapi kekristenan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kita ini apa? Berbicara kasih Tuhan. Maka kalau saudara berpikir Kristen itu agama, itu adalah sesuatu undang-undang. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak membawa agama, tetapi Yesus mengajarkan kasih untuk kita menjadi pelaku firman, untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi cermin daripada Injil itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita ini akan diperkaya oleh Tuhan. Jadi jangan merasa kalau kita menyadari hal ini, tidak merasa aku tidak bisa apa-apa, aku tidak mampu, aku nggak punya talenta ini. Saudara, setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan kasih modal, yaitu adalah talenta. Tidak ada orang Kristen atau pengikut Kristus yang tidak diberikan kuasa apapun Tuhan. Ada. Cuma kita yang tidak menyadari karena kedagingan kita lah yang menutupi, sehingga kita ragu-ragu, kita khawatir, kita tidak percaya diri, kita tidak mau memunculkan semuanya. Kikis kedagingan. Tuhan memberikan karunia kepada kita. Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita. Tuhan memberikan potensi kepada kita. Asal kita menyadari sesuatu. Diperkaya dengan perkataan dan pengetahuan. Saudara ada pengetahuan. Karena firman itu Logos itu adalah firman. Firman itu bersemayam di hati. Maka itu akan menuntut engkau pengetahuan. Nurut aja kepada firman. Nurut pada Roh Kudus. Pasti akan tidak kekurangan dalam segala karunia. Karena karunia itu penyataan Tuhan atau kasih karunia Tuhan, pemberian. Beda pernyataan dengan penyataan R, ya ada cuma satu huruf R. Penyataan itu adalah objeknya, subjeknya adalah Tuhan, pemberian. Allah yang menyatakan dirinya, Allah yang memberikan, mengaruniakan. Kalau pernyataan itu berbicara tentang apa? Status, tulisan. Jadi pernyataanmu apa? Jadi pendapatku itu pernyataan. Penyataan itu adalah Tuhan yang berbicara sendiri, yang bertindak sendiri, itu pernyataan.
Jadi saudara, dalam segala kekurangan kita, Tuhan akan melengkapi kita untuk di dalam penyataan karunia. Melengkapi kita. Kita jangan merasa aku nggak bisa. Itu hanya Tuhan. Yang ketiga, jelas. Diteguhkan sampai akhir sehingga kita tidak bercacat celah. Kita diteguhkan dalam proses kehidupan kita sampai kepada keserupan dengan Kristus, kita akan diteguhkan sehingga tidak bercacat celah. Nah, satu contoh saudara. Contoh orang yang memiliki mendapatkan kasih karunia adalah seperti itu. Saudara bisa membaca dirinya, ya, punya waktu aja ayat-ayatnya. Saya akan simpulkan aja di ayat-ayat ini. Saudara, kalau saudara membaca hal ini dalam Sakeus dan dibaca di rumah, Sakeus pasal Sakeus ya, bicara Lukas 19 ayat 2 sampai dengan 10. Saudara, saya akan simpulkan dalam peristiwa Sakeus ini. Saudara. Coba perhatikan. Siapakah Sakeus itu? Sakeus adalah kepala pemungut cukai. Dia adalah orang yang menagih pajak. Orang kaya, dia mendapat persentase dari pajak yang ditagihkan itu. Dan siapa pribadi-pribadi yang kena pajak adalah orang-orang Israel. Sehingga hidupnya dia itu dimusuhi oleh Tuhan. Dia bertubuh pendek, kalau kita lihat ya, dia bertubuh pendek. Dia punya ketika mendengar Yesus ada di Yeriko, dia punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketika dia punya kerinduan, dia memperoleh keberuntungan. Yesus melihat dan Yesus berkata, Yesus mau mampir ke rumahnya. Karena dia pendek, dia naik ke pohon ara untuk melihat. Tuhan tahu kerinduan hatinya, dan itulah karena dia melekat kepada Tuhan, dia aku rindu ke rumahmu. Yesus mampir ke rumahnya. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi? Perjumpaan itu sukacita. Ada rasa syukur. Ternyata aku, walaupun aku hidupku dijauhi oleh orang-orang keluarganya, yang saudaranya sebangsa, orang-orang Israel, tapi dia tetap mendapat kasih karunia. Nah, ketika Yesus mampir ke rumahnya, orang-orang Israel katakan, kenapa kamu mampir ke orang berdosa? Karena pemungut cukai itu dianggap adalah orang berdosa. Karena kebanyakan pemungut cukai itu suka menindas, suka mengambil bagian itu, menindas keluarganya itu, saudara-saudara sebangsanya itu dengan pengambilan yang lebih daripada biasanya. Karena pemungut cukai itu menarik pajak itu karena orang-orang yang ditagih orang-orang Israel semua, dan dia ngambil ada lebih daripada apa bagiannya untuk memperkaya diri. Itu pemungut cukai. Sehingga seorang pemungut cukai itu pasti akan dijauhi oleh sebangsanya, karena dianggap dia adalah orang yang pemberontak, mengkhianati suku bangsanya. Karena dia menarik cukai itu, pajak itu nanti disetorkan ke pemerintahan Romawi, gitu ya. Dia mengambil bagiannya, sehingga dia dimusuhi dan dia dianggap berdosa karena mengambil lebih dari haknya gitu. Itu dia. Nah, tetapi ketika dia punya kerinduan, ya kita lihat dia punya kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Yesus memberikan keberuntungan kepada Sakeus. Tuhan datang mampir ke rumahnya. Kemudian setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada sukacita. Lalu setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada sukacita, muncullah komitmen. Komitmennya apa? Sekiranya separuh hartanya dia, kalau kita membaca itu kan, separuh hartaku akan aku berikan kepada fakir miskin. Separuh hartanya itu akan dia kembalikan kepada fakir miskin. Dan yang menarik ini satu, dan sekiranya ada orang yang aku peras, aku kembalikan. Ini kan sudah lebih jelas, perhatikan. Nah ini, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali. Hartanya dia separuh sudah disumbangkan untuk orang miskin. Kemudian sekiranya ada yang aku peras, ya tak kembalikan
kelima. Hartanya kalau semua hasil dari pemerasan, dia mau mengembalikan uang dari mana? Uang separuh aja sudah dikembalikan ke orang. Lah, nanti kalau orang nuntut pemerasannya apa? Dan saya yakin, saya percaya bahwa dari hal ini Saktis itu walaupun orang yang seorang pemungut juga menarik pajak, tapi dia pribadi yang jujur. Pribadi yang jujur, karena dia berani ngomong gitu. Dan hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Setelah komitmen berbagi kasih, ada keselamatan. Kenapa ada keselamatan? Saktius tidak, hatinya itu bukan kepada hartanya, tapi hatinya sudah berpindah kepada Kristus. Keselamatan itu bukan berbicara tentang apa yang kita punya, tapi hati itu yang dikuasai oleh Kristus. Ada kasih karunia, ada komunikasi. Saudara punya harta, itu adalah titipan, itu keberuntungan saudara diberi kepercayaan untuk mengelola harta. Saudara punya kekuatan, bersyukur karena saudara punya keberuntungan untuk diberi kekuatan untuk melakukan apa. Saudara punya apa? Itu keberuntungan. Tidak semua orang punya sesuatu itu. Dan itu adalah kepercayaan. Tetapi yang utama adalah jangan sampai apa yang saudara punya, kepercayaan, titipan itu menguasai hatimu. Hatimu harus dikuasai oleh firman Roh Kudus yang bisa menggerakkan saudara. Harta dikelola saja itu tidak sampai khawatir. Kalau saudara umpama kirim itu harta kita tidak jadi suatu apa? Khawatir. Ya sudah, bagikan. Ketika Tuhan suruh memberi siapa? Beri. Ketika Tuhan suruh apa? Jadi harta itu bukan menjadi tuan bagi kita, tetapi Tuhanlah yang menjadi tuan. Harta itu adalah objek untuk apa kita kelola, untuk kesehatan kita, untuk pendidikan anak-anak kita, untuk membantu orang tua kita, untuk berbagi kasih pada saudara-saudara kita. Itu kalau Tuhan gerakan, saudara beruntung masih diberi kasih karunia. Banyak orang yang tidak mau punya harta banyak, tapi pemiliknya luar biasa. Tapi ketika kita punya harta yang cukup, tapi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berbagi, itu keberuntungan. Karena kita diberi apa? Untuk berkat untuk orang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus menjadi pemahaman kita. Hidup itu di dalam Tuhan selalu ada keberuntungan. Nikmati keberuntungan dalam Tuhan, karena hidup kita disertai oleh Tuhan. Tuhan tidak mengajarkan agama, tapi Tuhan mengajarkan kita kasih karunia, kasih yang luar biasa. Tuhan datang bukan mencari orang-orang yang benar, mencari orang berdosa untuk kita layakan. Dan Tuhan ketika dia naik ke surga, dia berjanji memberikan rohnya kepada kita, menyertai kita. Saudara, ada Roh Kudus dalam diri saudara. Ada benar, kalau saudara bisa bertahan, mungkin ada di situasi kondisi yang sulit saat ini, saudara masih bisa bertahan sampai hari ini. Saudara beruntung. Karena apa? Tuhan masih menyertai saudara. Kalau saudara di dalam segala kekurangannya, keterbatasan, tapi saudara masih bisa Tuhan pakai untuk memberkati orang lain, saudara beruntung. Karena Tuhan masih memberikan di pandangan Tuhan, saudara adalah orang yang mampu untuk memberi. Banyak orang mampu, banyak hartanya, tapi ketika Tuhan gerakan, enggak, karena hartanya sudah melawan hatinya, tidak bergerak. Tapi kalau kita masih diberi kesempatan untuk berbagi, itu keberuntungan yang Tuhan beri kesempatan untuk kita semua. Nah, ibu bapak dan saudara, sebelum kita akan masuk dalam perjalanan kudus, karena korban Yesuslah yang memberikan suatu kekuatan untuk kita. Persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, kita mengingat Yesus mati di kayu salib, menyediakan tempat untuk kita. Tuhan telah memberikan kita suatu kasih karunia, mengajarkan tentang kasih karunia kepada kita, untuk kita boleh hidup di dalam keberuntungan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri berjalan, tapi Tuhan akan menyertai kita. Di dalam penyertaan Tuhan itulah ada keberuntungan demi keberuntungan. Orang Kristen itu, pengikut Kristus itu selalu ada di dalam keberuntungan. Kita biasa menikmati, masih bisa makan,
Puji Tuhan. Ada orang nggak bisa makan, nggak selera makan, tapi masih diberikan kesempatan beribadah. Puji Tuhan. Ada orang masih mungkin dalam terseok-seok untuk biasa berbicara apa, tetapi dia masih memberikan untuk melakukan persekutuan baru beribadah. Itu kasih karunia Tuhan. Tetapi lagi kita masih diberi kekuatan, bisa datang beribadah. Puji Tuhan, datanglah beribadah secara langsung. Karena beribadah pada Tuhan secara langsung, beribadah ke gereja secara offline tatap muka, saudara bisa mendapatkan persekutuan dengan saudara-saudara yang lain. Saudara bisa apa? Mengorbankan waktu, pikiran, tenaganya untuk Tuhan beribadah. Itu adalah kasih karunia. Beruntung, saudara lebih beruntung dibanding orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Ibu bapak, jika mereka mendengar firman Tuhan beribadah di rumah, lebih beruntung, masih beruntung dibanding mereka yang tidak pernah mendengar firman. Kalau kita hidup melakukan kehendak Tuhan, dan Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu batas kemampuan kita, maka selagi tidak ada yang Tuhan memberi kesempatan, ambil kesempatan itu, karena Tuhan lebih tahu kemampuan kita. Kalau saudara diperhadapkan situasi kondisi untuk saudara menghadapi ini, bersyukur andalkan Tuhan, karena saudara berarti adalah pribadi yang beruntung untuk menghadapi itu. Amin. Mari kita akan masih dapat saya undang ibu bapak saudara untuk partai Tuhan untuk maju ke depan. Singkat soal itu, silakan.